wawancara hari ini wawancaranya mengenai keputusan pimpinan terhadap ketika menghadapi kasus-kasus ya Pak ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Nah selama ini ya Pak, bagaimana Bapak selaku Wakasek manajemen dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Jadi kasusnya kita secara umum ya. Ya. Jadi kasus bukan per kasuistis. Nah, jadi secara umum, jadi kasus itu kita identifikasi kasus yang berkaitan dengan siswa atau dengan orang tua atau ya, masyarakat dan lain sebagainya atau dengan guru. Nah itu semua kita lakukan ya dengan cara ya, kita ambil sebuah kebijakan dengan memperoleh informasi dan pendapat dari guru atau yang terkait dengan sebuah masalah. Kita ambil kesepakatan. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari kesepakatan, diperoleh sebuah kesepakatan, maka kita akan melakukan eksekusi dari sebuah masalah atau tindakan apa. Nah, itu teruskan dari memperoleh sebuah keputusan. Begitu ya Pak. Kalau untuk mengambil keputusan di mana kepentingannya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan dan sama-sama semuanya benar gitu Pak. Ya. Bagaimana caranya? Caranya ya itu tadi, jadi permasalahan atau kasus kita inventarisir, kemudian kita buatkan satu prioritas dari sebuah kasus. Nah kemudian dari prioritas itu ya kita ambil langkah, jadi langkahnya itu ambil keputusan lagi secara bersama, jadi supaya tidak merugikan dari pihak lain atau pihak kita, baik oleh siswa atau dengan orang tua. Kita ambil tepat, yaitu saling menguntungkan. Sebagai contoh, misalnya sebuah kepentingan bahwa guru kita perlu ditingkatkan nilai profesionalismenya, ada suatu kegiatan. Sedangkan kalau melakukan kalau di sekolah, maka dia akan merugikan sekolah, gitu, karena ditinggal. Nah untuk itu supaya tidak merugikan sekolah dan tidak merugikan guru, maka kita lakukan kebijakan dengan cara yaitu dengan musyawarah, kurikulum. Nah kemudian kita ambil kebijakan bahwa di sekolah harus ada sebagai invaler dari guru yang tersebut dan mengikuti. Jadi mereka yang mengikuti kegiatan ya, nilai profesionalisme, keterampilan untuk mengajar itu juga untuk menguntungkan sekolah. Sekolahnya tidak sifatnya tidak dirugikan. Itu bagaimana Pak, andaikan guru invaler ini mendapatkan apa ini? Semua kita ada. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, kira-kira menurut Pak Dion langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan itu Pak selama ini ketika Pak Dion menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah? Pernah melakukan apa gitu ya? Iya, langkah-langkahnya bagaimana gitu. Dengan kasus siswa misalnya tidak melaksanakan KL dengan hasil laporan dari petugas yang melakukan survei atau penilaian di PKL di lapangan.
dengan kebijakan di sekolah, yaitu kita panggil orang tuanya, siswanya, kemudian minta informasi dari PKL-nya dan guru pembimbing. Nah, kita lakukan diskusi, mencarikan solusi bagaimana caranya, ya seperti itu. Diskusi ya. Iya, diskusi, musyawarah. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Untuk memperoleh tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya jelas, kalau sudah memperoleh informasi bahwa anak ini tidak memungkinkan lagi untuk PKL yang jauh tempat, maka kita bisa melakukan ambil solusi cari yang dekat. Andai komunitas misalnya tetap berkenaan dengan biaya, informasi dan sebagainya, setelah dapat keputusan dari orang tua, diambil alih tindakannya dilakukan di sekolah. Nah, sekolah menyelenggarakan pembimbingan praktek unit produksi. Kemudian apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal apa saja itu yang kira-kira dalam pengambilan keputusan ini efektif? Sebenarnya sudah menurut saya semua itu efektif, yaitu dengan cara musyawarah dan diambil sudah dilakukan musyawarah. Cuma ada yang lain, solusi lain. Saya kira yang memanusiakan manusia yang bisa supaya tidak menyakiti. Iya, tidak menyakiti, tidak berarti seperti itu. Baik, Pak, menurut Bapak ya dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah itu tantangannya apa sih Pak dalam mengambil keputusan itu? Yang menurut Bapak bingung tantangan tersebut apa? Ya, tantangannya ya berkenaan dengan ya hak asasi dari orang yang berkasus itu tadi, baik mahasiswa atau dilema ya Pak, sebuah dilema gitu ya. Ada perlu contoh ya, contoh. Ini ada kasus ini di sini belum pernah ada kasus siswa ambil belum. Kalaupun ada, ya saya pernah melakukan di sekolah lain, yaitu siswa dengan kita secara bijak diambil dapat informasi, kita lakukan verifikasi masalah kaitannya dengan apa masalah, kemudian panggil ya sumber masalah dengan saksi sebagai terus melibatkan dengan guru yang berkaitan dengan pembinaan siswa itu sendiri. Nah, lalu ya orang tua, kemudian teman saudaranya panggil solusi. Nah, untuk penanganannya, untuk kebijakannya bahwa siswa ini perlu diselamatkan dari hal-hal yang baik berjangka panjang maupun jarak pendek. Jangka panjang, ya, siswa itu ya harus dilindungi dari aib orang, kemudian dari siswanya juga di sekolah sama, jadi supaya anak itu tetap sekolah. Gitu. Baik Pak, nah dalam mengambil sebuah keputusan apabila terdapat sebuah kasus nih Pak, diselesaikan di tempat saat itu juga atau memiliki jadwal atau bentuk prosedurnya seperti apa Pak? Ya itu kita analisis dulu, dianalisis masalahnya apa namanya yang sangat berat, sedang, ringan, diklasifikasi, nah terus diambil prioritas, gitu. Prioritas bisa, ya gitu prioritas. Kemudian ada nggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil setiap keputusan? Ada sebenarnya, ya itu tadi teman-teman kita itu sendiri tidak meribetkan, jadi yang bijak seperti ya itu yang berkaitan dengan kasus, jangan mengambil guru yang di luar kasus, yang tidak ada kompetensinya dengan kasus, lakukan seperti itu.
kemudian memudahkan ya itu ya. yang terakhir ya Pak, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman dalam menyampaikan keputusan itu Pak. Dari akhirnya kalau misalkan mengambil keputusan itu bagaimana? Ya, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan. Oh ya, ya tentang Pengalaman yang menarik lah ya, dalam menarik ya. bisa diambil pelajaran bagi Bapak sebagai seorang pimpinan gitu ya Pak. Jadi ya kita harus mempunyai ini sebuah apa namanya kode etik kalau khusus di sekolah ya ada kode etik. Bro, kode etik. Kita pelajari kode etik. Hal-hal yang berkaitan dengan kasus, karena itu bisa di luar kode etik gitu. Nah, itu sebagai pedoman, sebagai pegangan bagi kita kedepannya gitu. Nah kemudian ya kita tidak lepas dari hal musyawarah. Inspiratif sekali jawabannya, semoga bisa bermanfaat kita kedepannya juga. Allah sama-sama. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Ibu. Kabarnya bagaimana hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik Bu. Punten membawakan sebentar ya Bu. Saya tahun ini CGP angkatan 11 dari SMK ingin menanyakan beberapa hal terkait pengambil keputusan yang memerlukan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Ibu selaku pimpinan di SMK Pelita Jatibarang ingin menanyakan Ibu punten yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Linda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema itu, etika atau bujukan moral? Ya, dalam hal ini saya juga masih belajar menjadi pemimpin ya. Karena belajar itu tidak mengenal usia juga sih sebenarnya. Selama ini saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, tentu menghadirkan dulu kasusnya nih apa, yang terlibatnya itu siapa gitu. Misalkan antar guru ya misalkan apa itu antar guru, apa itu antar siswa, atau itu guru dengan siswa, ataupun yang lainnya. Harus diketahui dulu orangnya nih Bu, orang yang membuat kasusnya. Kemudian setelah itu biasanya saya panggil ya Bu ya, saya panggil komunikasi lah kenapa kasus apa gitu kan. Kemudian ya tadi kayak coaching aja Bu ya, kenapa sih bisa ada masalah itu, timbulnya dari apa kan, terus pengennya tuh seperti apa, intinya kan gitu ya. Nah seperti itu kan kita lebih tahu Bu, maksudnya oh ternyata nanti garis besarnya atau garis merahnya ke itu, seperti itu. Kemudian ketika ada kasus dan kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu mengambil keputusan jika ada kepentingan yang sama-sama benar? Biasanya kalau sama-sama benar dihadirkan dulu ya, nanti kita ada prioritasnya, misalkan ya prioritasnya, tapi kita tidak mengesampingkan prioritas yang lainnya gitu. Ini dihadirkan misalkan ada lomba ini dengan lomba ini waktunya sama kan, sementara dana dari sekolah seperti itu ya, intinya di komunikasi. Kemudian nanti ya Bu, barangkali nanti di tahun depannya gitu gantian seperti itu, ataupun ya diberi inilah Bu, komunikasi lah intinya sih ya, kuncinya tuh komunikasi sama diskusi. Dengan seperti itu tuh bisa dimengerti gitu Bu. Kalau misalkan kitanya nggak menghadirkan mereka juga butuh kejelasan ya Bu ya, seperti itu sih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa
bisa Ibu ambil selama ini? Biasanya langkah-langkahnya tadi nilai apa yang bertentangan ya Bu ya. Saya ternyata ikut CGP juga Bu. Ada ilmu baru juga untuk saya, ternyata dalam mengambil keputusan ada 9 langkah ya Bu ya. Ada 4 paradigma dengan 3 prinsip, dan itu sangat bagus sih Bu untuk diterapkan, jadi lebih sistematis dan saya juga makin memahami lah intinya dengan sistematis seperti itu kan. Biasanya hanya nalar-nalar aja Bu ya, kayaknya kesini ternyata ini ilmu baru juga, ternyata langkah-langkahnya tadi ya harus dilihat dulu nilai apa yang bertentangan, apa itu nilai kepeduliannya, apa keperaturannya, karena peduli sama peraturan sebenarnya saling apa ya, bertentangan juga yang mana gitu kan. Kemudian juga siapa yang terlibat, apa itu guru dengan guru, siswa dengan siswa, ataupun guru dengan siswa, ataupun yang lainnya. Tentu dihadirkan juga orang tuanya ya, kalau lebih ke siswa juga kan orang tua turut ambil juga. Terus yang ketiganya itu cari faktanya Bu ya, cari fakta yang relevan dari orang tersebut gitu ya. Kemudian setelah itu baru ada pengujian nih Bu ya, pengujian ada 5 pengujian juga ya. Ada ya legal, kemudian ada regulasi, apakah kasusnya ini melanggar hukum atau enggak, melanggar profesi kita enggak gitu. Intuisi kan kita punya intuisi sendiri lah, berarti kayak melakukan seperti ini karena ini. Kemudian dipublikasi, nanti kalau dipublikasi tahu yang lain tuh seperti apa kan ya, harus mikirin sampai ke situ. Kemudian uji idola panutan juga, karena panutan saya bapak saya, jadi kayak pasti kalau bapak saya lebih kesini nih gitu, seperti itu. Kemudian nanti paradigma mana yang digunakan, apakah itu kesetiaan versus kebenaran gitu ya Bu ya, ataupun belas kasihan dengan keadilan kan juga berseberangan. Kemudian nanti prinsip apa yang diambil, apakah saya peduli ya, berpikir berbasis kepedulian, apakah saya lebih ke peraturan gitu kan. Itu juga bagus juga ya. Kemudian ada opsi lainnya Bu, saya juga sebenarnya ternyata harus memiliki opsi lain kalau misalkan yang diputuskan itu kurang pas gitu ya Bu, ada opsi lain nih, misalkan menghadirkan apa gitu, itu kan bisa menyelesaikan kasus juga. Kemudian juga yang ke-8 memang mengambil keputusan ya Bu ya. Terus setelah mengambil keputusan juga sama harus direfleksikan ke depannya tuh gimana gitu. Pasti ada hal-hal yang tidak ada yang tidak suka atau suka gitu. Tapi ya memang kalau sekolah lain juga ternyata memang kalau sebuah keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak, harus diakui juga sih memang seperti itu. Tapi yang penting ngambil ininya aja, garis besar. Kemudian hal-hal apa saja yang dianggap efektif menurut Ibu selama mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini Bu, kalau yang efektif itu tadi komunikasi dengan diskusi, itu sangat efektif Bu. Selain kita bisa memahami gitu, mereka juga merasa dihargai dan diakui oleh keberadaan oleh kita, sehingga nanti pada pengambilan keputusan tuh ya mereka paham, oh iya berarti iya sih kayak gitu, bener, kayak disadari ya, saling menyadari gitu. Kemudian tantangan Bu dalam pengambilan keputusan itu apa tantangannya? Tantangannya tentu berasal dari diri sendiri, hati nurani. Hati nurani kita juga tantangan tuh Bu. Aduh kasihan ya anak itu tuh ternyata broken home, pantesan kayak gitu gitu ya. Kadang tuh, tapi peraturan sekolah tuh 90% harus hadir gitu di sekolah. Sementara sampai 2 bulan gak masuk. Ya udah memvisit apa, ternyata ya ada masalahnya. Kadang pada kenaikan kelas kita bingung ya, apakah kita selamatkan naik atau harus dipindahkan. Tapi
itu sih Bu, lebih suruh pindah aja gitu, barangkali di sekolah lain bisa menemukan hal menemukan hal baru gitu. dan kenyamanan ya Bu. Iya, itu juga dilema juga kalau menaikkan kelas pasti dilema. Kemudian kalau misalkan Sama ini adu pendapat, beda pendapat, iya itu tantangan juga dalam pengambilan keputusan, apalagi di rapat tuh gimana ini saya dari sini saya ini tulis kan gitu aja, ngambil suara terbanyak. iya suara terbanyak. Kemudian kalau Ibu mendapatkan dilema kasus, apakah langsung diselesaikan di tempat atau adakah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, berbentuk prosedur atau seperti apa Bu? Tergantung kasusnya Bu ya, apakah itu kasusnya ringan, berat atau sedang atau berat gitu. Ya yang terpenting kalau kasus tuh kalau ringan mah langsung diselesaikan hari itu. Kalau yang sedang memang membutuhkan beberapa hari sampai kita menemukan apa ya yang terbaiknya gitu dari berbagai pihak juga kan, nggak bisa langsung diputuskan, tapi 3 hari itu misalkan harus ada keputusan seperti ini Bu. Terus kalau berat ya beda lagi ya Bu ya, itu memerlukan banyak waktu gitu. Jadi tergantung kasusnya ada dulu. Tapi yang terpenting setiap kasus harus segera diselesaikan. Intinya itu sih. Agar tidak apa ya Bu ya, tidak menimbulkan masalah baru lagi. Iya, ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Warga sekolah sih, warga sekolah sangat membantu ya Bu ya, karena tanpa mereka ya nggak bisa keputusan itu ada gitu. Kemudian juga faktor lainnya tuh yang membantu itu kepedulian dan kebersamaan ya warga sekolah gitu. Kalau mereka peduli atau bersama itu ya enak gitu, jadi kayak saling menguatkan gitu, bukan menjatuhkan satu sama lain gitu. Jadi sangat membantu seluruh warga sekolah. Iya baik Ibu, di pertanyaan terakhir ada semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika. Refleksi Bu dalam mengambil keputusan dilema etika itu menurut Ibu bagaimana? Refleksinya tentu dengan pengambilan keputusan kita bisa mendewasakan diri ya, mendewasakan diri, kemudian belajar untuk saling memahami, menghargai dan mengakui keberadaan kita semua gitu yang ada di sekolah. Kemudian juga saya juga bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin. Kemudian juga bisa membawa sempat kita lebih maju gitu, intinya seperti itu sih. Jadi banyak hal yang didapatkan dalam pengambilan keputusan, yang tentu intinya mendewasakan lah untuk kita semua, karena memang pembelajaran yang berharga dari pengalaman kita gitu, dari setiap pengalaman kayak gitu. Sekali Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu Linda sebagai kepala sekolah kita sangat open-minded ya Bu, terbuka dengan segala keputusan musyawarah bersama ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Tarkini ya Pak, calon guru penggerak angkatan 11. Kebetulan diberikan tugas di modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan mengenai nilai-nilai kebijakan yang di dalamnya ada nilai kebijakannya ya Pak. Kita izin bertanya. Pertanyaan yang pertama,
selama ini bagaimana Pak Imam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidikan moral? Seperti misalkan tadi apa ya, kalau misalkan dilema etika itu yang mengandung nilai kebajikan yang benar dengan benar. Kasusnya seperti anak yang menunggak tetapi dia rajin, sedangkan syarat mengikuti ujiannya kan harus lunas, seperti itu Pak. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang seperti itu? Kalau yang berkaitan dengan kepentingan peserta didik ya kita tetap prioritaskan dulu ya. Nah hal-hal lain ya kita taruh di prioritas berikutnya gitu. Yang penting sekolah ini harus memprioritaskan kepentingan peserta didik dulu, yang lain-lain nanti menyusul. Itu saja. Ya, Bu. Kemudian selama ini bagaimana Pak Imam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi ya Pak, seperti misalkan ada perkemahan pramuka dan perkemahan sepak bola nih Pak, bertepatan waktunya, yang paling diprioritaskan bagaimana itu Pak pengambilan keputusannya? Ya, pertama kita harus membuat skala prioritas itu ya, skala prioritas, kemudian kita juga menghitung peluang dari dua pilihan ini, kemungkinan besar mana yang berpeluang bisa dilaksanakan. Kaitannya juga tentu dengan kemampuan kita dan kemampuan si pesertanya gitu. Jadi tetap tadi ada skala prioritas, terus juga kita menghitung peluangnya. Kalau ini sudah kita lakukan, ya nanti kita baru ambil keputusan mana yang kita ambil gitu. Itu barangkali. Jadi berdasarkan skala prioritas Iya, ya betul. Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak selama ini lakukan? Langkah-langkahnya Pak, prosedurnya, teknik pengambilan keputusannya itu bagaimana? Biasanya itu melalui dari jenjang wali kelas dulu ya. Ada wali kelas, kemudian siswaan, karena kebetulan kita sekolah kecil belum secara khusus belum punya BK gitu. Jadi barangkali kan melalui tahapan itu baru nanti masuk ke kita juga minta masukan dari yang lain, di samping wali kelas kesiswaan itu juga minta pendapat yang lain, baru nanti kita ambil keputusan. Jadi barangkali itu tahapannya lah langkah-langkahnya. Berarti dari wali kelas dulu ya Pak, kemudian kesiswaan, dimusyawarahkan, kemudian dari Karena di lapangan biasa yang ini kan wali kelas, visit wali kelas, yang banyak interaksi dengan peserta didik juga wali kelas. Jadi beliau ini lebih tahu daripada yang lain gitu. Jadi ini sangat penting masukannya gitu. Jadi Pak, kalau misalkan hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa ya Pak? Maksudnya Hal-hal yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi tuh Pak. Kalau misalkan ada kasus tuh Pak, yang paling efektifnya itu bagaimana itu Pak? ya kalau menurut saya ya tergantung kasusnya sih ya, karena tiap kasus itu bisa berbeda-beda. Ada yang sifatnya ringan, sedang, ada yang berat. Kalau memang berat, ya kita barangkali mungkin juga segera mengambil langkah-langkah secepatnya. Contoh misalnya ada yang terlibat misalnya tawuran kemudian ditangkap polisi, kan ada beberapa sekolah yang kemudian langsung mengeluarkan, ada juga sekolah yang tidak mengeluarkan. Kita lihat contoh seperti itu maksudnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah anak ini memang sudah berkali-kali, sudah pernah sering kita beri masukan ternyata masih tetap seperti itu, yang mungkin langsung kita keluarkan. Tapi kalau kemudian bisa jadi dia tertangkap itu karena apes misalnya lagi main atau lagi kebetulan lagi lewat, karena ada beberapa kasus
kebetulan lagi lewat, ketangkep sama aparat misalnya, padahal dia tidak ikut. Ya ini kan si anak karena sial saja mungkin perlakuannya akan berbeda dengan mereka yang sudah berkali-kali membuat masalah gitu. Barangkali gitu. Ya, kalau tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa ya Pak? Informasi yang kadang-kala belum lengkap itu ya salah satunya ya. Iya. Kemudian juga pemahaman yang lain yang kadang-kala berbeda ketika kita mengambil sebuah keputusan dan ternyata dipahami yang berbeda karena dia mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, karena dia punya kepentingan juga berbeda. Nah, kalau yang mungkin yang legowo, yang punya hati yang besar, mungkin dia tidak puas saat itu, tapi setelah kesana mungkin dia akan menerima gitu. Cuman yang bahayanya itu yang tadi di forum dia tidak berbicara, di belakang diam, di belakangnya lagi dia gosok-gosok, yang sering terjadi. Ini yang ini menurut saya gitu ya. Padahal kita berkesempatan di forum terbuka, atau misalnya tidak berani di forum face-to-face. Ini pengalaman saya ya. Iya Pak. Di rapat misalnya nggak berani ngomong, ya udah silakan di ruangan ini kita berdua mau pengen ketidakpuasannya di mana, yang menjadi keberatannya di mana. Jangan sampai nanti di warung nasi dia ngomong macam-macam. Karena pernah terjadi seperti itu Bu. Ada di era kepala sekolah yang dulu maupun di era kepala sekolah yang sekarang. Ya tadi mungkin dari pemahaman anak orang ya kemampuan menelaahnya berbeda. Iya, kalau misalkan Pak Imam menghadapi sebuah kasus, Pak, apakah langsung diselesaikan di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk prosedurnya seperti apa tuh Pak? Biasanya kita ya tadi berjanjian dulu, kemudian nanti kita kumpulkan dulu informasi yang berimbang, misalnya laporan dari wali kelas, laporan dari kesiswaan, plus juga kalau misalnya kaitannya dengan peserta didik kita panggil juga peserta didik supaya informasinya ini enggak satu sisi ya, harus berimbang. Walaupun kadang-kala akhirnya kita juga jadi pusing. Anak misalnya, kasusnya kaitannya anak punya versi sendiri, tidak mau disalahkan. Padahal jelas-jelas wali kelas mengambil kesimpulan anak ini salah, guru-guru juga mengambil kesimpulan anak ini salah, kesiswaan juga mengambil kesimpulan anak ini salah. Cuma kadang-kadang sekarang dia masih bisa berhilang. Itu barangkali. Kalau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya kalau tempat bertanya langsung mah tidak ya, cuman kadang-kadang barangkali kita sudah sering ngobrol dengan yang lebih senior gitu kan, kita yang lebih berpengalaman, ya misalnya ngobrol sambil lalu gitu kan. Biasanya itu ya walaupun tujuannya bukan memberi nasihat, tapi mungkin dia sekedar sharing pengalaman. Kalau kasusnya begini, pengalaman saya begini, nah dari pengalaman itu kita bisa belajar. Oh iya, kita harus bagaimana gitu. Itu hal yang pernah saya lakukan seperti itu. Di pertanyaan yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Imam petik dari pengalaman dalam pengambilan sebuah keputusan di rumah tangga? Bahwa sebuah keputusan itu tidak bisa dilakukan dalam keadaan pertama kita lagi posisi suasana hati yang tidak karuan lah. Kedua, informasinya juga tidak boleh sepihak atau satu arah, harus berimbang supaya kita bisa
mengevaluasi sejauh mana nanti dampak-dampaknya yang bisa nanti mungkin kita minimalisir lah. Pasti karena sebuah keputusan kita ambil itu pasti ada dampak yang lain. Karena sebuah keputusan ini tidak bakalan menguntungkan semua orang atau 100% semua orang. Pasti akan ada yang merasa dirugikan, pasti ada seperti itu. Barangkali. Terima kasih Pak Imam atas waktunya, sangat menginspirasi ya Pak. Berarti dari pengambilan sebuah keputusan itu harus bermusyawarah tentunya ya Pak, biar informasinya tidak seimbang. Harus ya istilahnya jangan sampai manusia kan manusia ya Pak. Betul, setuju Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Pak Imam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.